مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Tolong kau bacakan ini surat. Maka penterjemah tersebut menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Romawi. Dibacakanlah surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Min Muhammad ibni Abdillah. Surat ini dari Muhammad, putranya Abdillah. Ila Herakl Azimir Rum, kepada Herakl, raja penguasa Romawi. Ini surat luar biasa. Nabi Muhammad tidak sebutkan ini surat dari Nabi Muhammad bin Abdillah. Nabi Muhammad tidak menyebutkan ini surat dari Rasulullah. Nabi Muhammad tidak menulis surat tersebut dengan ini dari Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Padahal ini gelar milik beliau semua, pantas beliau miliki. Tapi Nabi Muhammad menyebut surat tersebut ini surat dari Muhammad, putranya Abdullah. Kemudian sang raja, orang Nasrani, Nabi Muhammad justru memberikan gelar pujian kepadanya. Ila Herakl Azimir Rum, kepada Herakl, raja mulia bangsa Romawi. Subhanallah. Tawadhu, rendah hati, hati rendah, bersih, suci. Ini hati jangan kita bawa ketika meninggal penuh dengan kotoran, jangan. Ya. Kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini hati dibersihkan sebelum meninggal dunia. Pertama, bersihkan, jangan iri sama orang. Tidak boleh. Orang lain sukses, doakan tambah sukses. Bukan iri. Jangan benci kepada orang. Jangan hasud, jangan sombong, jangan ria, jangan ujub. Ini semua penyakit hati. Jangan hubbud dunia, cinta dunia berlebihan, harus dibersihkan. Karena Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, penyusun Ratibul Haddad, di dalam silsilah kitab beliau meriwayatkan satu hadis bahwa hubbud dunya dzanbun la yughfar lah. Meninggal dunia, kemudian dalam hati masih cinta sama dunia, padahal sudah mau meninggal masih mikir, saya punya tanah itu bagaimana itu, ya saya punya rumah itu bagaimana, ya kenapa ini saya punya mobil itu bagaimana, padahal sudah mau mati. Dia tidak ingat akhirat, dia ingat dunia. Kata Imam Haddad, meninggal membawa hati yang penuh kecintaan terhadap dunia, dia membawa dosa yang tidak pernah Allah ampuni. Karena kurang ajar. Sudah mau pindah ke alam akhirat kok masih mikirin dunia? Sudah mau mati, sudah mau meninggal, tidak memikirkan Allah, selamat tidak nih setelah meninggal, tidak istighfar agar dosanya diampuni, tidak menangis karena dosa-dosanya, malahan dia mikir, tanah saya bagaimana, rumah saya bagaimana. Pantas kalau hadis ini Imam Haddad keluarkan, Nabi mengatakan meninggal dunia membawa hati yang cinta kepada dunia, dzanbun la yughfar, adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ini. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajak para raja bukan karena mau kerajaannya, tidak. Nabi Muhammad itu sudah ditawarkan jabatan, sudah ditawarkan harta, sudah ditawarkan kerajaan. Dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah disusun oleh Dr. Muhammad Ramdan Al-Buti, dalam kitab beliau, waktu Nabi masih di Makkah, ini orang-orang kafir Quraisy sudah pusing mau menghalangi dakwahnya Nabi. Nabi tidak pernah berhenti berdakwah. Pusing mereka, disiksa pengikutnya, tetap pengikutnya masih kuat imannya. Makin ditekan, makin banyak yang masuk Islam. Bingung orang-orang kafir Quraisy, bagaimana ini? Akhirnya mereka buat musyawarah. Dia pikir Nabi Muhammad ini cinta dunia. Dia pikir harganya agama ini dengan uang. Dia pikir harganya akhirat ini dengan isi dunia, dengan perhiasan. Ini sayap nyamuk semuanya.
Mereka kumpulkan harta. Mereka katakan, ini pasti dia akan berhenti dakwah. Kita bilang kepada dia, engkau berhenti dakwah, kami akan berikan harta kepadanya sampai dia menjadi orang yang paling kaya di kota Makkah. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang kaya-kaya, mereka semua patungan, kumpulkan uang untuk diberikan kepada Nabi Muhammad dengan maksud agar Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Yang lain mengatakan, sudah kita tawarkan. Kalau tawarkan uang ini dia tidak mau, ada pilihan kedua. Kalau dia mau jadi raja, kita akan buat kerajaan di Makkah. Rajanya itu beliau sudah. Yang ketiga mengatakan, kalau mau menjadi manusia yang kami muliakan di Makkah, kami akan bersepakat jadikan Nabi Muhammad manusia yang paling dimuliakan di kota Makkah. Ini 3 opsi hasil musyawarah orang-orang kafir Quraisy. Tujuannya, visi misinya agar Nabi berhenti berdakwah. Datang mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Rabi', salah satu tokoh mereka, berbicara. Wahai Muhammad, begini, engkau kami minta berhenti dakwah. Kalau kau mau uang, kami kasih. Jadi dipikir Nabi berdakwah cari uang. Dia kasih kepada Nabi Muhammad uang. Nabi Muhammad diam dulu. Kemudian dia bilang lagi, kalau ini engkau tidak mau, engkau mau jadi raja, kami akan bangun istana di kota Makkah dan rajanya adalah engkau. Belum mau juga, kami akan angkat engkau menjadi orang yang paling mulia di kota Makkah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma ji'tu bima ji'tum bih adlubu amwalakum wala syarafa fikum wala mulka alaikum. Walakin Allah Ta'ala ba'athani ilaikum rasula wa anzala alayya kitaba wa amarani an akuna lakum basyira wa nadhira fa in taqbalu minni fa huwa khairukum fid dunya wal akhirah wa in tarudduhu asbir hatta yahkum Allah baini wa bainakum. Ini jawaban yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad katakan, ini ajaran yang saya bawa, bukan saya cari harta, bukan saya cari jabatan, bukan saya cari kerajaan, tidak. Tapi ajaran Islam ini saya bawa karena Allah mengutus saya sebagai seorang Rasul Allah, utusan Allah. Dan Allah telah kirimkan kepada saya kitab suci Al-Quran. Dan Allah perintahkan kepada saya memberikan peringatan kepada kalian dan membawa kabar gembira kepada kalian. Jika kalian terima dakwahku ini, maka itu kebahagiaan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Tapi jika kalian menolak ajaranku, dakwah yang aku sampaikan kepada kalian, maka saya bersabar dan saya serahkan kepada Allah yang akan menetapkan hukumnya di hari kiamat kepada kalian. Dibuang itu uang, jabatan dibuang. Mereka pulang tangan kosong. Tidak sampai di situ, pusing mereka. Mau dikasih uang tidak mau, jabatan tidak mau. Bagaimana nih cara biar dia berhenti berdakwah? Akhirnya mereka buat kesepakatan, bilang saja, kita pakai jadwal 1 tahun sembah kepada Tuhannya Muhammad, tahun berikutnya sembah kepada berhala-berhala. Datang mereka untuk kedua kalinya. Wahai Rasulullah, kami datang begini, engkau berhentilah menghina Tuhan-Tuhan kami, dan berhenti juga engkau berdakwah. Tapi kami kasih kesempatan, kami semua ini ikut engkau. 1 tahun kami ibadah kepada engkau, kepada Tuhan yang engkau, dan tahun berikutnya engkau dengan pengikutmu bersama kami, kita sembah berhala sama-sama. Allah turunkan ayat Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Isinya itu, aku tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan kalian juga tidak menyembah pada Tuhan yang aku sembah. Kesimpulannya Allah tutup, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Ditolak. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Raja Romawi, Raja Rom ini ketika membaca surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibni Abdillah ila Herakl azimi Rum. Tadi saya katakan bahasa tawadhu, Nabi tidak menyebutkan gelar. Gelarnya beliau tidak sebutkan, tapi gelarnya raja
Raja Romawi beliau sebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat rendah hati tadi, tawadhu. Mudah-mudahan kita dikasih sifat tawadhu. Ya, rendah hati. Orang yang rendah hati Allah cintai. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ilustrasi ya bagaimana sosok Nabi Muhammad dari sisi akhlak beliau tentang akhlak tawadhu, akhlak rendah hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya menu makanan sehari-hari, lauknya hanya satu, tidak pernah dua. Kemudian makannya duduk di bawah di lantai. Dan beliau katakan apa? Innama ana abdun akulu kama ya'kulu abd wa ajlisu kama yajlisu abd. Disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Nabi mengatakan, saya ini seorang hamba. Seorang hamba. Saya makan sebagaimana cara makannya seorang hamba, seorang budak. Dan saya duduk juga sebagaimana cara duduknya seorang budak. Rendah hati. Bahkan tahun 8 Hijriah, Nabi dengan kaum muslimin yang jumlahnya begitu banyak masuk ke kota Makkah. Orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan umat Islam yang jumlahnya begitu banyak. Mereka semua pasrah, berserah diri. Nabi masuk ke kota Makkah. Kota Makkah ini di dalamnya ada musuh-musuh bebuyutan Nabi Muhammad yang pernah mengusir Nabi Muhammad, pernah memerangi Nabi Muhammad, pernah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah melakukan kejahatan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ketika masuk ke kota Makkah ditulis dengan tinta emas. Beliau masuk ke kota Makkah sambil menundukkan pandangan ke tanah, gitu. Merendah. Padahal manusia umumnya kalau masuk ke tempat yang pernah di situ disakiti, diganggu, diusir, pasti pukul dada. Nah, sekarang kalian mau apa? Ini sudah bawa pasukan dengan jumlah yang banyak, yang besar. Kalian tidak berdaya lagi. Tapi Nabi Muhammad masuk menundukkan kepala ke tanah. Simbol dari tawadhu'an, rendah hati. Kemudian Nabi katakan, man dakhala masjidal haram fa huwa amin, wa man dakhala baita aw dara bi safyan fa huwa amin. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia aman. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka ini orang-orang Makkah, kafir Quraisy sudah ketakutan, dipikir mau dibalas. Makanya di dalam kitab sejarah dikatakan memberikan maaf di saat mampu membalas. Itu luar biasa. Al-afwu indal miqdar. Memberikan maaf di saat mampu membalas. Nabi katakan, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa yang saya lakukan kepada kalian? Mereka katakan, engkau orang mulia, orang baik. Pokoknya banyak dipuji-puji Rasulullah. Nabi katakan apa? Izhabu fa antum tulaqa. Silakan kalian pergi, kalian semuanya bebas, tidak diganggu. Ada satu orang diriwayatkan dalam Sirah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham meriwayatkan ada satu orang menghadap kepada Nabi Muhammad dalam keadaan ketakutan sehingga badannya gemetaran. Dia lihat di bawahnya Nabi, lihat pasukannya Nabi begitu banyak. Mungkin dia dahulu juga punya salah kepada Rasulullah SAW. Nabi suruh menghadap. Waktu dia menghadap Nabi, badannya gemetaran, keringat bercucuran, wajah pucat, ketakutan. Apa kata Nabi? Hawwin alaika. Santai, jangan takut, kata Rasulullah SAW. Hawwin alaika, jangan takut, tenang, kata Nabi. Subhanallah, inni lastu bimalik. Saya ini bukan raja, bukan raja. Gak usah takut kepada saya. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisy kanat taqul bani. Saya ini hanya seorang anak laki-laki yang lahir dari seorang wanita Quraisy yang makannya makanan orang-orang miskin.
Qalid itu artinya lahmal mujaffaf, daging yang dikeringkan. Makanan orang-orang miskin. Ini bahasa artinya apa? Bukan dia punya makna tekstual, tapi substansinya itu Nabi adalah orang yang rendah hati. Orang yang tadinya ketakutan, Nabi bilang jangan takut, saya bukan raja, saya ini anak biasa saja. Padahal beliau luar biasa. Tapi karena memang sudah sifat tawadhu itu tertanam dalam diri Nabi, Nabi ingin menunjukkan bahwa beliau ini punya sifat rendah hati, bukan seorang raja yang arogan, yang jahat, tidak. Saya seorang anak laki-laki dari seorang wanita Quraisy yang makan makanan sederhana, makanan orang-orang miskin. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sang raja baca itu surat. Diperintahkan mutarjim membacakan di hadapan sang raja, bukan sang raja yang membaca tapi mutarjimnya. Kemudian diterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdillah ila Hirakil Abid Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa inni, saya Nabi Muhammad, ad'uka bi da'watil Islam, mengajak engkau wahai raja Romawi masuk ke dalam agama Islam. Aslim taslam, masuklah Islam engkau selamat. Yu'tika Allah ajraka marratain. Kalau engkau masuk Islam, Allah akan berikan pahala kepadamu 2 kali lipat. Fa in tawallaita, tapi kalau kau berpaling menolak dakwaku, fa alaika ismu jami'il arisin, maka engkau sebagai raja bertanggung jawab menanggung dosa seluruh orang-orang Romawi. Kemudian Nabi kutip ayat Al-Quran, faqul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi annana al-muslimun. Tutup dengan ayat Al-Quran, wahai ahli kitab. Karena raja ini orang Romawi, paham tentang Injil, orang Nasrani. Wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo bersama-sama kita kembali ke kalimat yang satu, ke kalimat yang sama. Apa itu? Alla na'budu illallah. Tidaklah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Tidak menjadikan sembahan tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqul ashhadu bi annana muslimun. Jika engkau menolak, maka katakanlah, bersaksilah bahwa kami adalah orang-orang Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Raja Romawi ini dia paham, dia sudah pelajari Injil. Dia katakan ada orang-orang Makkah yang ada di Palestina. Mereka katakan ada, bawa mereka ke sini. Saya ingin meyakinkan apa benar ini seorang nabi. Jadi dia sudah tahu tuh tentang deskripsi, tentang perspektif atau spesifikasi Nabi Muhammad SAW. Dia sudah tahu. Tinggal dia meyakinkan hatinya saja. Dia mencari bukti-bukti yang otentik. Apakah benar ini Nabi akhir zaman yang bernama Sayyidina Muhammad SAW. Hanya dipanggil orang-orang Makkah. Ada orang-orang Makkah dipimpin oleh Abu Sufyan, kebetulan ada di Palestina, dipanggil. Maka masuklah ke istana raja. Raja Herakl duduk, kemudian bertanya kepada mutarjim, tanya kepada mereka, apakah mereka benar berasal dari Makkah? Ditanya, apakah benar kalian dari Makkah? Mereka menyatakan benar. Ini kejadian tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Maka mereka menjawab, benar kami orang Makkah. Raja mengatakan, di antara mereka ada yang nasabnya dekat dengan orang yang bernama Muhammad. Tanya lagi, kalian kenal orang yang bernama Muhammad? Kenal. Siapa di antara kalian yang punya jalur nasab dekat dengan Nabi Muhammad? Maka Abu Sufyan mengatakan, saya. Kalau gitu kau maju. Maka majulah Abu Sufyan. Disinilah dibuat pertanyaan spekulatif untuk mencari tahu informasi tentang Nabi akhir zaman.
karena sudah termaktub di dalam Taurat wa Injil wa Zabur. Kata Raja Herakles, saya mau bertanya, nasab dari orang yang bernama Muhammad itu seperti apa? Maka Abu Sufyan menjawab, nasabnya mulia, nasabnya suci. Semua ayahnya, kakeknya, terus mereka semua orang-orang yang mulia. Pertanyaan kedua, apakah pengikutnya banyak dari kalangan orang kaya atau sebaliknya? Maka dijawab, pengikutnya itu kebanyakan orang-orang susah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, para budak. Nah, ini memang secara redaksi tidak berurutan ya, tapi substansinya seperti itu. Karena ini hadis panjang, hampir dua lembar lebih. Hadis ini menceritakan 2 lembar lebih. Jadi substansi yang saya ceritakan, bukan urutannya. Kemudian ditanya lagi, apakah kalian pernah dapati bahwa beliau itu berbohong? Ini Abu Sufyan belum masuk Islam, masih jadi musuhnya Nabi. Tapi jawabannya jujur. Dia katakan, dari kecil sampai hari ini belum pernah kami dapati dia berbohong. Ini musuh yang mengakui. Kalau sahabat mengakui biasa, orang dekat. Tapi ini musuh. Karena kenapa mereka menceritakan dengan jujur? Karena Nabi Muhammad tidak ada kecacatan, tidak ada yang kurang, tidak ada yang ada keburukan sedikit pun tidak ada. Makanya dia sampaikan dengan jujur. Dia katakan, kami dapati dari kecil jujur, tidak pernah berbohong. Kemudian ajaran apa yang dia bawa? Ya, yang berikutnya dikatakan ajaran dia suruh sholat dan lain sebagainya, zakat, silaturahmi, berbuat baik kepada orang, berakhlak mulia. Dia punya kakek buyut, apakah ada yang raja? Tidak. Dia punya orang tua, punya kakek, orang-orang biasa, bukan seorang raja. Tapi mereka tokoh-tokoh yang mulia. Maka Raja Herakles mengatakan, benar, itu seorang nabi. Itulah Nabi akhir zaman. Karena semua yang saya tanyakan, jawabannya itu sudah ada di kitab kami. Saya bertanya, nasabnya bagaimana? Engkau menjawab, nasabnya suci bersih. Memang para nabi itu nasabnya itu terjaga. Tidak ada orang tua nabi itu kafir, tidak ada kakek nabi kafir. Mulai dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, semuanya para nabi dan orang-orang soleh. Berarti betul ini satu. Yang kedua, saya bertanya, pengikutnya bagaimana? Oh, dikatakan pengikutnya orang-orang fakir, orang-orang susah. Benar, para nabi terdahulu juga pengikutnya kebanyakan orang susah, orang fakir, orang miskin. Saya bertanya yang ketiga, apakah pernah berbohong? Engkau menjawab, belum pernah berbohong walaupun 1 kali. Kayaknya gelarnya Al-Amin, orang yang terpercaya. Kata Raja Herakles, benar itu seorang nabi. Kalau sama manusia saja dia tidak pernah berbohong, bagaimana kiranya dia berbohong membawa nama Tuhan? Itu tidak mungkin. Kalau sama kalian saja dia tidak pernah berbohong, bagaimana mungkin dia berbohong atas nama Tuhan? Itu tidak mungkin, kata Raja Herakles. Benar Nasrani. Kemudian berikutnya dikatakan, ajaran apa yang dibawa? Mereka menjawab, sholat, zakat. Kata Raja Herakles, ini sama dengan ajaran Nabi Isa. Suruh sholat, suruh zakat, berbuat baik. Yang berikutnya, apakah dia punya ayah? Dia punya kakek, ada yang seorang raja? Engkau menjawab tidak ada. Maka benar dia seorang nabi. Karena seandainya ada dia punya kakek seorang raja, dia punya buyut seorang raja, pasti dia membawa dakwah ini tujuannya agar dia ingin menjadi raja. Tapi buktinya tidak. Wahai orang-orang Makkah, kata Raja Herakles, seandainya saya mampu untuk meninggalkan jabatan saya akan pergi menemui Muhammad. Dan saya ketika datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan mencuci kedua kakinya, kata Raja Herakles. Dan ketahuilah, ini tempat Baitul Maqdis yang sedang saya pijak. Suatu saat Nabi itu Nabi Muhammad akan menguasai tempat ini, kata Raja Herakles. Itu dalam Sahih Bukhari tertulis.
sudah hampir hidayah ini masuk ke dalam hati, mau menyatakan Islam, sudah ada hidayah dalam hati mau menyatakan Islam, ya ada pejabat-pejabatnya di samping yang membuat bisikan-bisikan syaitan. Kalau engkau masuk Islam, jabatan hilang, engkau jadi bawahan, Nabi Muhammad dari atasan, kekayaan akan hilang semuanya. Akhirnya dia membatalkan niat masuk Islam karena cinta terhadap jabatan dan duniawi. Ini Raja Heraklius. Ada dalam kitab Sahihul Bukhari di bab awal. Kemudian ada seorang raja berbeda dengan Heraklius. Dia Nasrani juga, tapi pada akhirnya masuk Islam. Nabi mengirim surat juga kepadanya, namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi. Raja Najasyi seorang raja di Habasyah. Habasyah itu Ethiopia di Afrika. Raja Najasyi juga dikirim surat. Ini isi suratnya panjang juga. Ini kalau saya sampaikan jadi panjang lebar. Intinya sama sudah. Ya ada bedanya sedikit tapi substansinya sama. Apa kata Raja Najasyi? Allahumma inni asyhadu annahu nabi. Ya Allah, saya Raja Najasyi bersaksi bahwa beliau itu seorang nabi. Itu Nabi Muhammad SAW. Laula ma ana fi minal mulki la dhahabtu ilaihi li ahmila anhu alaihi. Seandainya tidak ada jabatan sebagai raja, saya akan pergi menemui Nabi Muhammad dan saya rela menjadi orang yang membawa serta Nabi Muhammad. Jabatan rajanya dilepaskan. Kenapa? Karena tahu pangkatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika Sayyidina Ja'far tiba, Ja'far ibn Abi Thalib, saudaranya Imam Ali bin Abi Thalib, mengajak dakwah Islam, beliau sudah dapat surat terlebih dahulu. Maka dengan mudahnya Raja Najasyi masuk Islam. Dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk pindah ke Habasyah ketika Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah. Raja Najasyi membalas surat Nabi Muhammad berisikan syahadat, kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Maka Nabi Muhammad menganggap beliau seorang muslim. Bahkan Nabi mengatakan rajulun soleh. Raja Najasyi itu seorang laki-laki yang baik, yang soleh. Waktu tahun 9 Hijriah, Raja Najasyi meninggal dunia. Pada tahun 9 Hijriah diceritakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah kitab Sahabat, yang lahir 793 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Ternyata meninggal Raja Najasyi di hari yang sama, di waktu yang sama, di detik yang sama, Nabi memberikan pengumuman kepada para sahabat. Nabi katakan, mata al-yaum rajulun soleh. Hari ini telah meninggal dunia seorang laki-laki yang soleh. Pertanyaan, dari mana Nabi tahu? Nabi di kota Madinah, Raja Najasyi di Afrika, di Ethiopia. Tidak ada telepon, tidak ada WhatsApp, tidak ada handphone. Di hari yang sama, detik yang sama, waktu yang sama, ketika meninggal dunia, Nabi memberitahukan kepada sahabat bahwa telah meninggal seorang laki-laki yang soleh. Yang dimaksud oleh Nabi adalah Raja Najasyi. Kemudian Nabi perintahkan, faqumu fasallu ala akhikum. Kalau begitu bangunlah kalian, ayo kita sholat goib kepada saudara kalian. Nabi yang pimpin dari imam sholat goib, khusus sholat tersebut dipersembahkan kepada Raja Najasyi. Dua-dua raja, tapi yang satu cinta dunia, yang satu tidak. Akhirnya yang satu beruntung tempatnya di surga, yang satunya nauzubillah min dzalik di dalam neraka. Kenapa? Karena cinta jabatan berlebihan. Ini mereka orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Nabi sudah pindah ke alam barzakh. Kita belum pernah lihat Nabi, belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah kita mengikuti agama yang beliau bawa.
kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti ajaran beliau. Ini fase terakhir. Orang yang seperti ini fase terakhir, dia diberikan kemuliaan khusus. Kalau para sahabat, orang-orang yang hidup di zaman Nabi, mereka bisa langsung interaksi dengan Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad. Kadang bisa melihat mukjizatnya Nabi Muhammad sehingga mereka langsung percaya. Karena Nabi punya mukjizat itu banyak, tidak terhitung. Tapi ada ulama coba menghitung, ada sekitar 3.000 mukjizat. Dan Nabi Muhammad punya mukjizat ada 3.000. Ada orang datang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, tuba man ra'aka wa amana bik. Wahai Rasulullah, sungguh beruntung orang yang melihat engkau dan dia beriman kepadamu. Itu beruntung. Kemuliaan para sahabat dengan kita yang hidup zaman sekarang memang tidak bisa dibandingkan, karena mereka langsung melihat Nabi, dapat ilmu langsung dari Nabi. Kemuliaan ahlul kisah, ahlul bait yang 5, Imam Ali, Fatimah, Zahra, Al-Hasan wal Husain, juga gak ada yang bisa menandingi kemuliaan mereka, karena mereka langsung bersama Nabi, hidup bersama Nabi, mendapatkan ilmu dari Nabi, mendapatkan makanan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ada kemuliaan khusus yang Nabi berikan kepada kita yang tidak pernah melihat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, tapi cinta kepada Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadis diriwayatkan, datang seorang laki-laki mengatakan, beruntung orang yang melihatmu ya Rasulullah, kemudian beriman kepadamu. Nabi katakan, tuba man ro'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Nabi mengulang 3 kali. Beruntung, beruntung, beruntung. Yang lebih beruntung lagi, man amana bi wa lam yarani. Orang yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihat aku. Mereka itu lebih beruntung. Makanya Nabi pernah menangis satu hari. Bahkan Nabi SAW, Nabi menangis pada satu hari. Bahkan Nabi yauma. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma yuki? Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Nabi SAW, ishtaqtu li ahbabi. Saya sedang merindukan kekasih-kekasihku. Kemudian para sahabat bertanya, alasna ahbabak ya Rasulullah? Bukankah kami para sahabat kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? Kata Nabi, la, antum ashabi. Tidak, kalian bukan kekasih-kekasihku, kalian sahabat-sahabatku. Ahbabi, kekasih-kekasihku adalah qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka adalah satu kaum yang datang setelah aku meninggal dunia. Mereka beriman kepadaku dan tidak pernah melihat aku. Mereka itulah kekasih-kekasih kepada Muhammad SAW. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Sayyidatina Aisyah alaiha salam radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidatina Aisyah pernah tidur di atas pangkuan Nabi Muhammad SAW. Nabi pada waktu itu kelihatan sedang berbahagia. Makanya Sayyidah Aisyah mengambil kesempatan melihat Nabi sedang berbahagia, mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li. Wahai Rasulullah, tolong berdoalah kepada Allah untukku. Maka Nabi berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya Aisyah. Ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa-dosa yang tersembunyi dan dosa-dosa yang nampak. Ini dapat doa langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidatina Aisyah ketika mendapatkan doa dari Nabi Muhammad, beliau dhahikat, tertawa berbahagia sampai terjatuh di atas paha Nabi. Saking bahagianya. Beliau berontak-rontak senang bahagia sampai terjatuh dari pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bertanya, ayasurruki doai? Engkau bahagia karena mendapatkan doaku ya Aisyah? Kata Sayyidatina, iya ya Rasulullah. Bagaimana saya tidak berbahagia? Saya mendapatkan doa langsung
Allah yang tidak mungkin doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi," Nabi bersumpah, "demi Allah wahai Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah." Doa tadi yang saya bacakan, yang saya munajatkan kepada Allah untukmu, doa itu saya setiap habis salat selalu saya bacakan untuk umatku. Jadi Nabi setiap salat doakan kita agar dosa kita diampuni, yang lalu ataupun yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang terang-terang. Likulli nabi da'watun mustajab yad'u biha. Setiap para nabi punya doa mustajab. Satu doa mustajab, seluruhnya sudah menggunakan doa tersebut. Fa uridu an ahtaja da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Tapi saya Nabi Muhammad tidak menggunakan doa itu. Saya simpan di akhirat nanti untuk saya persembahkan kepada umatku Nabi Muhammad sebagai syafaat untuk mereka. Ini hadis riwayat Imam Malik bin Anas, lahir 93 Hijriah, meninggal 100 Hijriah dalam kitab Al-Muwatta. Jadi Nabi begitu cinta sama kita. Nabi begitu sayang sama kita, melebihi orang tua kita, melebihi anak kita. Karena Nabi memikirkan keselamatan kita di kehidupan yang sesungguhnya akhirat. Nabi setiap sholat mendoakan kita. Nabi menyimpan doa untuk kita. Sekarang apa yang kita balas untuk Nabi? Apa yang harus kita balas untuk Nabi Muhammad SAW? Malu ini muka datang di hadapan Nabi, bawa lumuran dosa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Malu ya Allah. Malu juga dapat pertolongan dari Nabi. Nabi Huda la tajani min syafa'ah. Nabi sang pembawa petunjuk, jangan kau lupakan diri kami di hari kiamat dengan syafaatmu ya Rasulullah. Fa inni musiibun muznibun dzulali. Karena kami mengakui kami adalah hamba yang banyak salah, banyak dosa, penuh dengan kekurangan. Harapan kami mendapatkan syafaat kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ditingkatkan lagi. Kalau ada momentum hari-hari besar Islam, mulai diadakan besar-besaran. Perkenalkan Nabi Muhammad, perkenalkan Rasulullah SAW. Ajarkan anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita mengenal Nabi Muhammad. Ajarkan kepada diri kita juga untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, mengikuti seluruh ajarannya, mencintai dirinya, keluarganya, sahabatnya, dan seluruhnya yang beliau perintahkan. Karena harapan kita untuk selamat adalah syafaatnya Nabi. Amal kita berantakan semua kalau dites satu persatu, rusak semuanya. Cacatnya banyak, dosanya banyak. Tapi itu kewajiban harus kita lakukan. Makanya Allah memberikan izin kepada kekasihnya. Itu Nabi yang minta, ya Allah berikan kepadaku syafaat untuk aku berikan kepada umatku. Ayat turun, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah katakan, aku akan berikan kepadamu segala sesuatu yang membuat engkau ridho, bahagia. Apa kata Nabi Muhammad? Disebutkan dalam kitab tafsir, izan wallahi la arda wa wahidun bi ummati fillah. Ya Allah, saya Nabi Muhammad tidak mungkin bisa bahagia, tidak mungkin bisa ridho, tidak mungkin bisa tidur enak, tidak mungkin bisa makan enak kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka. Ya Allah, ini kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang waktu, jangan kecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai hari ini ubah, yang sholatnya kurang ditambah sholatnya waktu. Ya, yang kurang salawat kepada Nabi, isi waktu dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya kurang mengenal Nabi, cari buku-buku yang benar. Karena sekarang juga mungkin buku-buku yang mengajarkan kita kurang ajar sama Nabi. Membawa nama Islam isinya mengajarkan durhaka kepada Rasulullah. Hati-hati, tanya kepada orang yang berilmu, yang bersanad, agar tidak salah baca buku. Sehingga menganggap Nabi
mudah-mudahan ceramah yang singkat ini memberikan manfaat, wabil khusus kepada saya yang berbicara dan kepada seluruh jamaah. Kita tutup dengan membacakan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan seluruh rasa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajmina wa la ila shakka wa mahruma. Allahumma nadhir qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyat al-biladi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudi al-sani wa ruhi wa ghiraiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sir al-asrar wa diyat al-aghyar min sahibi al-asad sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar ala billah wa ifdal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi rahmatillah ala rasulillah salatan wa salaman daimain mutalazimain fi dawi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat ya ghadi al hajat ya rabbal bariyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabiy al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa akhirna alhamdulillahi rabbil alamin.